anna rojulan. Anna ini adalah saudara inna. Fungsinya arba'ul khobar. Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Perhatikan dengan baik. Kalau menggunakan an, itu artinya lil mujawajati, melewati. Bukan langsung dari Ibnu Abbas. Hadisnya dari Nabi, tapi lewat Ibnu Abbas. Makanya menggunakan an. An itu artinya lil mujawajati, lewat. Berbeda dengan min. Kalau min tidak mulai. Jadi lamun ditoel teh cicing we gerak. Nah ini ada seorang perempuan, katanya istrinya itu ditoel ulah lati batur cicing we jiga nu geunah jiga nu resep. Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, inna imro'ati, sesungguhnya istriku, la taruddu yada lamsin, tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Qala, dia berkata, gorrobaha, asingkanlah dia. Berkata menjawab. Qala, dia menjawab, gorrobaha, asingkanlah dia. Gorribaha, asingkanlah dia. Qala, dia berkata, aku takut, angkat baha nafsi, perasaanku mengikutinya. Qala, dia bersabda, fastamalaha, fastamti biha, bersenang-senang dengannya. Rawahu Abu Dawud, telah mengeluarkannya Imam Abu Dawud. Telah meriwayatkannya Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wal Bazzaru dan Al Bazzar, wa rijaluhu dan para perawinya siqatun, dapat dipercaya. Wa akhrajahu Nasa'i, dan telah mengeluarkannya Imam An-Nasa'i min wajhin akhara, dari jalan yang lain, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bilafzin, dengan lafaz qala, dia berkata, talihha, ceraikanlah dia. Qala, dia bersabda, la asbiru anha. Qala, dia berkata, la asbiru anha, aku tidak tahan dengannya. Qala, dia bersabda, fa amsikha, tahanlah dia. Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, inna imro'ati, sesungguhnya istriku, la taruddu yada lamsin, tidak menolak orang yang menyentuhnya. Qala, Nabi menjawab, goribha, ceraikanlah dia. Asingkanlah dia. Qala, dia berkata, aku takut, antas ba'aha nafsi, jika mengajar dia. Qala, mengikutinya perasaanku, jiwa. jika aku mengikuti perasaanku.
Qala Nabi menjawab, "Fastanti' biha, maka bersenang-senanglah dengannya." Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, Al-Bazzar dan Imam Bazzar. Warijaluhu thiqatun, dan riwayatnya orang-orang kepercayaan. Wa akhrajahu, dan mengeluarkannya An-Nasai, Imam An-Nasai, yang wajib al-Qur'an dan yang lain. Alif bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada keduanya, dilafzi dengan lafaz qala, dia berkata, "Qala katakan dia." Qala, dia menjawab, "La asbihu anha, saya tidak bisa berpisah dengannya." Qala, dia berkata, "Fa amsikha, maka tahanlah dia." Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Huruf jar masuknya ke isim, huruf nasab dan jazm masuknya ke fi'il. Adapun alamat majrurnya setiap isim berbeda tergantung jenis isim masing-masing, ya. Dari mulai isim rod sampai isim mu'annas. Berarti ini majrur oleh an, sekaligus menjadi mudhof. Abbasin menjadi mudhof ilaih. Anna rojulan. Anna ini adalah saudara Inna. Saudara Inna. Fungsinya arba'ul khobar, menasabkan kepada isimnya dan merupakan kepada khobar yang disebut isim Anna atau khobar Anna. Kalau dengan Inna, isim Inna, khobar Inna. Maka rojulan menjadi isim Anna. Isim mansub setelah Anna menjadi isim Anna. Mana khobarnya? Ja'a. Khobarnya khobar jumlah pilihan. Di dalam ja'a ini ada fa'il huwa, maka dijumlahkan menjadi khobar Anna. Kalau di i'rab bagaimana? Anna akhwatu inna, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Rajulan ismun Anna wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi alfa. Kenapa patah? Di annahu min ismil mufradi. Ja'a fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahala lahu min al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustaqilun jawadan akhiruhu. Baru dijumlah wal jumlatu min al-fi'li wa fa'iluhu bi mahalli khobarun anna. Jelas ya? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila juga huruf ya. An Nabi majrur oleh ila. Pakola, siapa yang pakola? Rajulun. Berarti fa'ilnya mustaqil, takdirnya huwa. Pakola, maka berkata siapa? Huwa, dia. Balik lagi kepada rajulan. Kalau rojulan isim dohir, sedangkan dalam pakola fa'ilnya mustaqil, takdirnya huwa, bersembunyi. Apa asal kola? Wajan. Kenapa menjadi kola dari kola? Tidak taharokat wawu wan fataha maqoblaha. Bila ada wawu berharokat sebelumnya berbaris fathah, maka si wawu ditukar kepada alif. Itu kaidah itu. Nah, ada wawu yang ditukar, ada wawu yang dibuang. Kalau wawu yang dibuang
ida waqa'at bainal fathati wal kasrati. Bila wawu terletak di antara fathah dan kasroh, maka wawu itu dibuang. Seperti dalam ayat Al-Quran di surat Al-Ikhlas kita baca lam yalid. Yalid itu dari kata walada yalidu. Walada yalidu. Asalnya yalidu itu yaulidu, ya. Asalnya yalidu itu yaulidu. Maka di situ kelihatan wawu yaulidu, wajahnya wajah yaf'ilu. Maka wawu di situ terletak di antara fathah dan kasrah. Maka khudifatil wawu liwuqiha bainal fathati wal kasrah. Lalu dibuang wawu karena terletak di antara fathah dan kasrah. Tapi ingat, ketika dimajulkan si wawu itu harus ada lagi. Lam yalid walam yulad. Seperti kemarin kita mendapati kalimat yajidu atau yajidu. Yajidu dari kata apa yajidu? Dari kata wajada. Dari kata wajada. Ketika mudhari wawunya dibuang, yajidu yang asalnya yajidu. Wawu terletak di antara fathah dan kasroh lalu dibuang. Kalau ada yang menjebak, yajidu coba majulkan. Ya, kamu tidak boleh yujadu nggak boleh. Harus dikembalikan lagi wawunya. Yajidu itu adalah maklum. Coba majulkan, maka wawu harus ada lagi yujadu. Tidak boleh yujadu tanpa wawu diadakan lagi yujadu. Disitulah kita harus paham, ya, alatnya di sini. Coba tasrif usul dari kola. Nah itu tasrif usul namanya. Lalu ada tarif hurufnya, cabang-cabangnya. Kola pil apa? Coba ditasrifkan. Itu juga mudhari ada tasrifannya secara khusus, masdar, isim fa'il, ya. Kemudian fi'il nahi, isim maf'ul, itu ada tasrifan secara khusus yang itu namanya huruf. Jadi ingat-ingat itu. Nah, untuk amsalnya bukan saja qala yaqulu, bisa disamakan qala yaqulu, kana yaqulu, khofa yaqulu, itu sama. Nanti titik beratnya kalau dalam sorof atau tasrif nanti berikut i'lanya, kalau dalam ilmu nahwu berikut i'rabnya. Jangan salah ya. Begitu, ini supaya tahu. Kemudian kita analisis hadis sekarang. Bulughul maram ini termasuk min adillatil ahkam, dalil-dalil hukum. Dan kita harus dapat menarik kesimpulan-kesimpulan hukum, karena kita belajar usul fikih untuk menarik kesimpulan hukum itu. Nanti kita ada yang disebut dengan thariqatul istinbat, bagaimana cara menarik kesimpulan. Pertama, rawinya dulu. Sahabat yang menerima hadis siapa? Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Perhatikan dengan baik. Kalau menggunakan an, itu artinya lil mujawazati, melewati. Bukan langsung dari Ibnu Abbas. Hadisnya dari Nabi, tapi lewat Ibnu Abbas. Makanya menggunakan an. An itu artinya lil mujawazati, lewat.
Berbeda dengan min. Kalau min ibtida mulai. Min dari artinya andani. Berbeda kalau min itu ibtida mulai dari situ. Sedangkan andani bukan dari situ, lewat situ. An Ibnu Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas lewat Ibnu Abbas, melalui Ibnu Abbas. Beda ya? Tapi kalau min Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, karena min ibtida. Paham tuh? Jadi di situ perbedaan. Jadi hadis lewat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang disebut sahabat Shogir. Karena Ibnu Abbas saat Nabi sudah menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu dekat dengan Nabi pada usia 6 tahun. Dan Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas, disingkat Ibnu Abbas, keponakan dari Siti Maimunah. Siti Maimunah itu adalah istri Rasul, bagian dari istri Rasul. Jadi ketika Nabi bagian kilir di rumah Siti Maimunah, di situ ada Ibnu Abbas karena keponakannya. Dan Ibnu Abbas menyediakan air wudhu buat sholat malam Rasul. Maka Rasul akhirnya tahu siapa yang menyediakan air buat Rasul, adalah Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas usianya 6 tahun, maka dipeluklah oleh Rasulullah dan didoakan. Tentu doa Rasul itu mustajab ya. Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wila. Apa doanya? Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan, pikirkan Ibnu Abbas dalam agamanya, pahamkan dalam agamanya, dan ajarkan kepada beliau tafsirannya. Ibnu Abbas ini sangat terkenal dengan tafsir isyari. Artinya ada isyarat-isyarat yang tak ditemukan oleh sahabat lain. Umpamanya ketika turun surat Idajah, Ibnu Abbas itu isyarinya karena sedang menerangkan tentang Futuh Mekah, di mana orang-orang masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka Ibnu Abbas menafsirkan, ini pasti Rasul tak akan lama lagi di dunia, akan dipanggil Allah karena tugasnya dianggap selesai. Atau seperti turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, banyak juga para sahabat yang menafsirkan dan mereka menangis. Pasti kalau agama telah sempurna, Rasul itu dekat untuk meninggalkan sahabat-sahabatnya atau meninggal dunia lah, dengan kata lain. Ini kelebihan tafsir isyari. Kalau tafsir itu namanya Tanwirul Muqabbas, tafsir Ibnu Abbas. Nah, di usia 6 tahun pun Ibnu Abbas ikut sholat malam bersama Rasulullah, ikut tahajud. Hanya posisi Ibnu Abbas saat itu ada di sebelah kiri ketika bermakmum. Maka Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas melalui tangan kanannya ya, dari belakang, ditarik ke sebelah kanan, dan Ibnu Abbas akhirnya sejajar bersama Rasulullah SAW. Ini kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Jadi ini harus tahu siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a itu fi'il lazim, cukup hanya punya fa'il.
maka bisa jadi muta'addi dengan bantuan huruf jar ilah. Maka berubah dari lazim menjadi muta'addi. Cara memuta'addikan fi'il yang lazim itu ada 3. 1 dengan ditambah hamzah. Ya, ditambah hamzah. Umpamanya dakhala lazim, kalau adkhala jadi muta'addi. Dakhala masuk, cukup penyampaian dakhala aliyun, ali masuk. Tapi kalau adkhala memasukkan, beda masuk dengan memasukkan. Adkhala memasukkan aliyun, ali memasukkan apa? Daftaron, buku. Nah, sekarang jadi punya objek, jadi punya maf'ul. Kenapa? Setelah ditambah hamzah. Atau bitadifil ain dengan mentadain, dengan mensadah ain fi'il, wajahnya wajah fa'ala. Umpama doupa lemah, ali lemah, doupa aliyun. Tapi kalau do apa? Melemahkan. Jadi ada yang dilemahkan. Do apa? Aliyun, hadisan. Ali mendoifkan hadis, ada objeknya karena sudah menjadi muta'addi setelah ditandai. Nada yang ketiga tadi adalah dengan bilhal bilzar, dengan tambahan huruf jar. Fi'il yang tadinya lazim bisa jadi muta'addi, yang asalnya tak punya maf'ul bih jadi punya maf'ul bih. Jadi kalau lazim namanya intransitif, ya itu. Kalau muta'addi namanya transitif. Apa kata seorang laki-laki tadi? Innamro'ati, sesungguhnya istriku, la taruddu, dia dalam misin, tak pernah menolak, artinya berdiam diri dari sentuhan tangan orang yang menyentuh. Jadi lamun ditoel teh cicing we gerak. Nah ini ada seorang perempuan, katanya istrinya itu ditoel ulah laki batur cicing we jiga nu geunah, jiga nu resep. Ini yang punyanya barang enggak? Kalau seorang laki-laki mencintai istrinya diganggu orang lain, pasti marah, betul? Itu barang gue, itu milik gue, kenapa diganggu itu? Kan gitu, pasti marah mestinya. Ini malah diam aja. Kenapa sih begitu? Nah, ini curiga kalau ada istri ternyata tidak menangkis, tidak menghindar dari sentuhan orang lain. Nah ini istri perlu dipertanyakan, istri apaan itu? Ya, menghindar. Wah itu gak boleh begitu. Nabi menjawab, goribha, asingkan dia. Artinya jangan dibawa kepada orang ramai, apalagi dibawa kepada laki-laki yang banyak dan hidung belang. Apalagi perempuannya cantik juga, wah nanti detail terus nih oleh siapa-siapa. Biarkan dia tidak bergaul, biarkan dia tidak boleh bersama orang banyak, asingkan aja. Bu, cicing di imah, da ibu mah aya nu ngaragap cicing wae, deungeun bapak ninggalina ka ibu. Ibu diragap, ari ibu cicing, ari bapak deungeunna pan aya di kisahna nu diperkosa. Ibu diperkosa. Lalu ibu bagaimana ketika diperkosa? Ya ibu diam aja. Apa tuh? Cicing berontak, diam aja ibu. Tak boleh begitu ya. Qala, si laki-laki berkata lagi, aku takut antak ba'aha nafsi, bahwasanya mengikutinya perasaanku. Siapapun laki-laki lah tersinggung, perasaannya bagaimana tatkala seorang istrinya diganggu orang lain, pasti emosi.
marah begitu ya. Qala, Nabi bersabda lagi, pastam ti biha, ya sudahlah kamu bersenang-senang dengannya, tong dikeluarkan kekepan we di kamar. Cicing tong kamar mana cicing? Daripada nyai diragap ku batu, geus kuakeun diragap di dia cicing. Ya gitu. Ini dilematis seorang istri jadi fitnah apabila begitu. Makanya kenapa harus ada izin suami ya? Boleh tanpa izin. Kalau di imam sedang atau kalau keluar dan segala dipakai. Akibatnya yang mencintai orang lain, ya suaminya tak mencintai karena di imam tudang dan segala nama itu. Itu banyak itu perempuan-perempuan di kampung tak mempedulikan keluar wae pakai putang kumpul. Kelihatannya biasa-biasa aja, ada dosanya bukan? Begitu. Rawa awas jangan salah menerjemah rawahu, jangan itu mengeluarkan. Rawa mengeluarkan ahroja. Rawa. Nah, ini ada rawa ayat nangtung. Kenapa nanti jadi nangtung kali? Asal nama ngarengkol kagencetnya. Mudomir. Rawa yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi latarwi marwan irwan ruwiya irwan. Kenapa jadi nanggung alif nah kagencet huruf ya? Disebut menika apal alif bingkeng asal memang bingkeng asalna rawaya. Roa teh asalna roaya wajan pala. Kenapa jadi roa? Kulibatil yau alifan ditaharukiha wa kitahi qabla asrol. Ditukarkan ditukarkan ia kepada alif karena sebelumnya berbaris patah. Kalau ada yang ngarengkol begitu sebelumnya berbaris patah, pastikan itu alif. Tapi kalau yarwi, nah ini kalau dari rawa itu alif, tapi kalau yarwi rekolnya dari rawa tadi berubah menjadi iya, bukan alif. Tadi kan ditukar ya kepada jadi alif, sekarang balik lagi jadi iya karena barisnya sebelum rekol di bawah yarwi. Nah kalau yang begini sukinan. Tidak yarwi asalnya yarwiu kan, wajan yang ilu sukinatil ya'u liltis kolis kasrati alaiha, disukunkan ia karena sebelumnya berbaris kasroh. Jadi rekol yang pertama ya rekol tadi rawa itu alif dan itu alif dirubah dari ia menjadi alif karena barisnya sebelumnya patah, sedangkan warwi tetap ia karena barisnya sebelumnya kasroh. Rawahu meriwayatkannya Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wal Bazzar dan Imam Bazzar. Wa rijaluhu, rijal itu rawi di sini. Rijal hadisnya cikotun kuat. Wa ahrajahu Nasa'i juga mengeluarkan pula Imam Nasa'i min wajhin akhar dari jalan yang lain. Jadi bukan satu jalan di sini. Tapi masih sama an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bilang din dengan lafaz dengan redaksi qala Nabi bersabda tolikha. Di riwayat lain mah tolikha, ceraikan saja perempuan itu. Perempuan yang tidak menahan atau perempuan yang tak menghindar,
ketika laki-laki lain menyentuh, ya ceraikan saja. Kola si laki-laki itu menjawab lagi, la asbiru anha, aku tak sabar darinya. Artinya, tapi aku tidak mau untuk cerai dengannya karena aku sayang padanya. Walaupun dia disentuh berdiam diri, tapi kan aku mencintainya. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, lamun gitu mah aku udah aja Pak Amsika, udah aku tahan lagi, jangan diceraikan, ya tahan lagi, jangan diceraikan, bawa di rumah atau dikeluarkan, kekepannya terus. Itulah isi hadis yang kita baca. Nah, ini hadis ini tentu dua hal pilihan bagi kita semua ketika melihat seorang istri seperti tadi. Pertama, dinasehati, ya, nasihati dulu. Dan yang kedua adalah setelah dinasihati perempuan tadi bahwa tidak boleh dia harus disentuh orang lain dan dia harus menghindar. Bila ternyata dia tidak mau, ada dua pilihan. Apakah kamu mau menceraikannya atau kamu mau menahan? Itu khiyar ada pada diri kamu sebenarnya. Tentu setiap orang punya pilihan. Apakah isi ini mau dikukut terus bersama kita atau dicerai? Tergantung pada orang itu sendiri. Nanti ada pilihannya, kieu mah kurang ajar kebalik lo pakai nih hari kurang ganti. Nya cakna Quran ge hunna libasul lakum. Perempuan itu pakaian untukmu. Tidak cukup pakaian itu satu. Bila kotor yang satu, kita ganti dengan pakaian yang baru lagi. Setuju? Setuju? Hunna libasul lakum. Perempuan itu adalah pakaian buat kamu. Masa pakaian cuma satu? Makanya pakaian harus lebih dari satu. Bila ada yang kotor satu pakaian itu, kita ganti dengan pakaian yang satu lagi yang baru. Setuju? Ini memang tujuan. Tiasa disusun, kumaha mulai saya disusun, makanya kata nanti si kotor nanti nempel ke langit-langit. Ada kotoran cukup dengan apa dimasukkan kain bersih. Tapi kalau spidol yang apa barangnya apa itu 3 bulan terlebih-lebih gitu digosok kalau celana daripada legit kotoran. Gimana itu? Gimana itu? Kalau yang soleh menurut perempuan laki-laki yang seperti apa sih? Laki-laki ideal menurut perempuan yang mana sih? Pak Ustadz, pokoknya mah laki-laki yang ideal, laki-laki yang soleh menurut kami adalah laki-laki atau suami yang tidak berpoligami, khusus buat saya saja. Nah, sedang bagi laki-laki, ciri perempuan soleh itu adalah perempuan yang mendorong suaminya untuk berbagi bersama yang lain. Seorang perempuan meyakini bahwa laki-laki itu untuk 4 orang, haknya untuk 4 orang, lalu dimiliki oleh dia sendiri. Kata dia, aku terlalu rakus sih. Kenapa untuk sendiri saja? Pan ini buat 4 orang. Makanya aku ingin berbagi bersama yang lain. Bahwa di dalam diri suami saya ada hak. Setuju? Setuju? Kenapa Quran menyebut masna dulu atuh? Pangkihu matoba lakum minan nisa'i masna, betul? Disebut 2 dulu. Masna 2, sulasa 3, rubah 4. Kenapa tidak 1 dulu disebut? Kenapa 2 dulu? Ini menunjukkan al-asl fi jawaz at-ta'addud. Asal dalam pertikaian itu berbilang. Kedua, tidak mungkin terjadi keadilan kalau isinya 1. Benar? Tidak mungkin terjadi keseimbangan kalau isinya 1 dan mereka sabelah.
Nah kalau punya 2 baru imbang. Coba batu kilo 1 kilo, hanya batu saja tanpa ada yang di kilo, dendek tuh. Dendek batu kilo 1 kilo kalau di kilo dendek. Bagaimana adilnya? Maka ambil barang 1 kilo di kilo dengan batu kilo, maka berimbanglah. Jadi adil itu harus ada imbangannya. Jadi kalau kamu hanya suami hanya untuk dirimu saja 1, maka tak akan pernah adil suami. Nah kalau suami ingin adil, berbagilah bersama yang lain supaya berimbang. Setuju? Masih belum setuju bagaimana? Ini ada notes ya. Kita ada herewe. Oh, lain tanah udah kadang-kadang mah. Kadang-kadang ku akal argumentasi ke alihaten orang menolak. Kadang-kadang kita tidak pernah mengakui orang lain hebat di hati kita, padahal secara kasat mata dia hebat, dia lebih. Karena hati yang belum ikhlas menerimanya selalu saja di matanya tak ada yang baik. Betul. Itulah barangkali untuk pagi hari ini kita mengumpulkan hadis nomor 1133 tentang babulian ya, tentang melaknat suami istri. Itu barangkali di pagi hari yang bisa kita sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma silakan rijal dulu keluar.